Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Ruedi Saputra dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ daun. Daun adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh di ranting. Umumnya daun berwarna hijau karena ada zat hijau. Daun disebut klorofil. Bukan sekedar memberikan warna hijau, klorofil juga berfungsi untuk menangkap energi dari cahaya matahari dalam proses fotosintesis. Daun merupakan organ yang sangat penting bagi kelangsungan hidup tumbuhan. Pasalnya, tumbuhan adalah organisme autotrof, hidup yang memasok kebutuhannya sendiri melalui fotosintesis, yakni konversi cahaya matahari menjadi energi kimia. Pada proses fotosintesis, cahaya adalah sumber energi. Energi tersebut ditangkap oleh klorofil, sedangkan gas karbon dioksida dan air adalah bahan baku untuk menghasilkan glukosa dan oksigen. Materi selanjutnya yaitu monokotil. Tumbuhan monokotil atau Monocotyledona adalah tumbuhan Angisospermae yang mempunyai biji dengan satu daun lembaga. Maka dari itu, tanaman monokotil sering disebut sebagai tanaman biji tunggal. Kelompok tanaman ini banyak dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber pangan, sumber energi, bahan baku industri, dan keperluan lainnya. Tanaman ini memiliki ciri khusus dengan beberapa klasifikasi famili di dalamnya. Ciri-ciri tumbuhan monokotil. Yang pertama, biji mempunyai lembaga berjumlah satu daun lembaga. Dua, ketika berkecambah, biji tanaman ini tidak bisa membelah. Yang ketiga, tanaman monokotil mempunyai akar serabut dan tidak berkambium pada ujung akarnya, dilindungi oleh akar lembaga atau coleorhida. Yang keempat, batang monokotil tidak bercabang, berbuku dengan ruas yang jelas dan tidak berkambium. Yang kelima, tanaman monokotil memiliki daun tunggal yang berpelepah. Daun tersebut bertulang sejajar atau melengkung. Materi yang selanjutnya, dikotil. Tumbuhan dikotil adalah tumbuhan berbunga yang mempunyai biji berkeping dua. Pada tumbuhan dikotil, bijinya dilindungi oleh daun buah atau disebut karpel. Tumbuhan yang terpotong, tumbuhan dikotil memiliki sepasang daun lembaga atau kotiledon. Daun lembaga ini sudah terbentuk sejak tahap biji. Oleh karenanya, sebagian besar anggotanya memiliki biji-bijian yang mudah terbelah menjadi dua bagian. Hal ini yang terjadi perbeda antara tumbuhan dikotil dengan monokotil. Untuk ciri-ciri daun dikotil, yang pertama ada akar tunggal dan berkambium. Dua, bijinya mudah dibelah menjadi dua bagian. Yang ketiga, bentuk daunnya tunggal dan majemuk. Empat, tulang daun ada yang menyirip dan yang menjari. Yang kelima, bercabang serta berkambium sehingga bisa tumbuh dengan cepat. Materi selanjutnya ada tumbuhan C4. Tumbuhan C4, mereka adalah tumbuhan yang umumnya hidup di daerah gersang atau semi kering. Jadi telah berevolusi untuk mengurangi hilangnya karbon dioksida atau yang disebut dengan CO2 selama fotosintesis. Karena ini adalah gas esensial selama proses transformasi energi matahari menjadi makanan bagi tanaman. Ciri-ciri tumbuhan C4. Yang pertama, mempunyai dua tipe sel fotosintesis, yaitu mesofil dan bundesit, sehingga CO2 yang dihasilkan dari siklus Calvin di bundesit ditangkap kembali dan dipergunakan di mesofil.
Yang kedua ada fiksasi CO2 dilakukan oleh enzim PEPC yang diafisirkan terhadap CO2 lebih tinggi dibandingkan pada tanaman C3, yaitu enzim Rubisco. Substrat pada tanaman C4 adalah Ca, karbonik anilcose. Yang ketiga ada perpisahan tempat reproduksi dan reduksi. Yang keempat tidak ada fotopriasi yang terukur. Dan yang terakhir ada tumbuhan CAM. CAM adalah singkatan dari Cerasulaceae acid metabolism. Karena proses ini pertama dijumpai pada keluarga Cerasulaceae, tumbuhan CAM merupakan tumbuhan yang hidup pada kondisi lingkungan yang sangat panas dan gersang. Contohnya yang pertama ada kaktus, sukulen, buah naga, nanas, dan sebagainya. Tumbuhan CAM mengatasi fotorespirasi dengan cara meningkatkan CO2 di sel mesofil melalui pengaturan waktu siklus Kelvin. Saat malam hari, sitoplasma terbuka CO2 akan difikasi oleh PEP dengan bantuan PEP karbosilase untuk menghasilkan oktasilat atau C4 yang selanjutnya diubah menjadi SAM organik, yaitu malat. Oleh karena itu tumbuhan ini disebut CAM. Ciri-ciri tumbuhan CAM yaitu yang pertama ada tidak mempunyai lapisan sel pelisade yang berkembang sempurna. Yang kedua ada sebagian besar hasil sel fitosintesis batang atau daun adalah bunga karang. Yang ketiga terdapat selubung kertas tapi tidak jelas. Yang keempat ada sel-selnya mempunyai vakuola cukup besar daripada sitoplasma lapisan tipis. Yang kelima terdapat sel bundle seed. Sekian presentasi tentang tumbuhan daun saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.